Badan Urusan Logistik, Bulog, menyalurkan 50 ton beras SPHP di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Beras SPHP yang disalurkan seperti angin segar di tengah meroketnya harga beras di Kota Bau-Bau. Harga beras premium 5 kg mencapai Rp105.000 di Kota Bau-Bau, ditambah stok beras menipis. Karena sejak akhir Maret tahun 2025, beras SPHP tidak didistribusikan ke mitra Bulog, yakni Rumah Pangan Kita, RPK. Sebanyak 50 ton beras SPHP disalurkan Bulog ke RPK di Pasar Karya Nugraha dan Pasar Wameo. Kepala Bulog Kota Bau-Bau, Mutain mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya menambahkan jumlah beras yang disalurkan. Jika habis nanti kami siapkan lagi, ujar Mutain, Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Sebanyak 10 RPK sudah mengangkut bagian mereka untuk langsung dipasarkan kepada masyarakat. 8 RPK di Pasar Wameo, dan 2 RPK di Pasar Karya Nugraha. Beras SPHP dibanderol Rp62.500 per 5 kg, katanya. RPK adalah mitra terverifikasi Bulog yang dapat menjual beras SPHP di wilayah Kota Bau-Bau. Satu mitra itu dapat 2 ton, jadi untuk hari ini ada 20 ton tersalurkan karena terdapat 10 mobil pengangkut, ujarnya. Berdasarkan penelusuran, Kota Bau-Bau memiliki 30 mitra terverifikasi yang berlokasi di Pasar Karya Nugraha dan Pasar Wameo. Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau, Moh Abduh mengatakan penyaluran beras SPHP sudah direncanakan dari beberapa waktu lalu. Hanya saja memang ada persyaratan administrasi dari Bulog, sehingga baru hari ini disalurkan, jelasnya. Abduh menuturkan penyaluran sudah sesuai dengan prosedur dengan tujuan mengendalikan harga, karena komoditi utama penyebab inflasi adalah beras. Mudah-mudahan dengan disalurkannya beras SPHP ini dapat membantu menurunkan angka inflasi, ujarnya. Dikuasai mungkin sampai bulan 12. Izin untuk stok yang ada di Bau-Bau sekarang yang kami kuasai ada kurang lebih 3.600 ton yang ada di gudang ini. Kami ada 3 unit, kapasitas 1 unit itu 1.000, jadi dia sudah over. Jadi memang stok ini kalau dilihat sejarah yang paling terbanyak. Untuk SPHP sendiri yang sudah diluncurkan tadi, kami sudah mempersiapkan ada kurang lebih 50 ton untuk mengantisipasi harga yang ada di pasar. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami menambah lagi, tergantung stok yang ada di kami habis, nanti kami siapkan lagi. Berapa pengencer tadi Pak yang yang pengencer tadi ada kurang lebih 10, Wameo-nya 8, Nugrahanya 2. 2 ton terus? Ya, 1 mitra 2 ton, jadi ada 10 mobil berarti 20 ton. Hari ini 20 ton. Untuk per minggu Pak ya? Iya, untuk per hari ini. Bisa jadi hari ini mungkin mereka habis, bisa order lagi. Kan kami bisa mendeteksi mereka dengan klik SPHP. Dalam hal ini kita sudah melalui digitalisasi, jadi mereka ketahuan stoknya sisa berapa. Ketersediaan stok ini terkait sidak yang tadi dilaksanakan di pasar, untuk hasil sidak itu seperti apa dia Pak? ya, jadi pada prinsipnya kita ingin mengetahui kondisi real di lapangan seperti apa, terutama yang menyebab inflasi. Bagaimana kita evaluasi bersama bahwa penyebab inflasi itu adalah beras. Dan tadi kita bersama-sama dengan tim PPID, tim pengendali inflasi daerah, ada teman-teman dari kejaksaan, dari kepolisian, kemudian dari Kodim dan Forum Bulog juga. Nah, kita bersama-sama melakukan sidak di pasar. Dan memang kita menemukan berbagai hal yang menurut kami itu perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Ya, contoh, jadi misalkan kami mendapatkan informasi bahwa beras itu mengalami kenaikan harga. Yang awalnya harga premium misalkan harga sekitar 70, itu kita temukan ada sekitar 85 sampai 90 ribu untuk premium. Ya. Dan memang ini perlu kita lakukan tindakan supaya harga bisa kita kendalikan dan inflasi bisa terkendalikan. Apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Pak terkait kenaikannya? Ya tentunya harus melakukan penyaluran beras SPHP dengan harapan bahwa misalkan beras SPHP ini sudah sampai di tingkat konsumen, tingkat pengecer di tingkat konsumen, itu mampu
menurunkan harga. Ya. Untuk adakah temuan pedagang-pedagang nakal di lapangan tadi, Pak? Kalau pedagang nakal itu beberapa oknum, tetapi nanti kita akan lakukan rapat koordinasi dulu karena kita menyatukan persepsi untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Ya. Kemudian tidak hanya beras, jadi kami juga tadi mengecek misalkan harga bawang, kemudian tomat, kemudian juga cabai yang biasanya menjadi salah satu penyumbang inflasi. Nah, kenapa kami juga mau itu supaya kami dari awal sudah mengetahui kira-kira produk-produk mana saja atau komoditi mana saja yang menjadi penyumbang inflasi. Tadi ada temuan minyak kita juga yang dijual di atas harga head. Iya, termasuk juga dengan minyak kita. Untuk itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu nanti kita lakukan dulu rapat koordinasi di tingkat TPID maupun Forkopimda. Nanti kita laporkan kepada pimpinan dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat sudah ada tindakan ataupun solusi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Yang turun tadi sidak itu, Bang, selain TPID ada Satgas Pangan dan Satgas Pangan ada dari teman-teman dari pertanian, kemudian juga dengan teman-teman dari Perindak ya, dari Perindak dan Perikanan. Jadi komoditi ikan juga kami lakukan survei, dan kalau untuk ikan hari ini masih stabil. Dan telur juga tadi masih stabil. Yang agak bergejolak itu hanya tomat sama bawang. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa melakukan pemantauan yang berkelanjutan ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.